kabar? Semoga teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Selamat datang di video saya. Saya Omrok Tarina, ingin kita belajar lebih tahu tentang terkaitnya materi, algoritma, dan pemrograman. Semoga dengan teman-teman menonton dan menyaksikan video ini, teman-teman menjadi lebih tahu tentang materi terkait algoritma dan pemrograman. Enjoy your video. Pada video bagian pertama ini kita akan membahas dulu mengenai pendahuluan seperti apa itu algoritma dan apa itu pemrograman. Algoritma adalah langkah-langkah atau urutan instruksi yang tersusun secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Contohnya itu tuh kita bisa melihat untuk membuat teh. Yang pertama itu tuh kita bisa panaskan air, yang kedua itu kita bisa masukkan teh ke dalam gelas, yang ketiga itu kita bisa tuangkan air panas ke dalam gelasnya, dan yang keempat itu kita bisa aduk dan tambahkan gula jika perlu. Nah, langkah-langkah di atas adalah algoritma membuat teh karena mengikuti urutan yang jelas dan menghasilkan hasil akhir tertentu. Pemrograman artinya adalah proses menulis, merancang, menguji, dan memelihara serangkaian instruksi atau perintah yang ditulis dalam bahasa pemrograman agar komputer dapat menjalankan suatu fungsi dan tugas yang menyelesaikan masalah tertentu. Melalui pemrograman, seseorang dapat membuat berbagai aplikasi, game, website, dan sistem yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa pemrograman berfungsi sebagai alat komunikasi antara manusia dan komputer. Nah, selanjutnya ini ada 5 ciri-ciri algoritma. Yang pertama itu ada terstruktur. Algoritma harus tersusun dengan urutan yang jelas, logis, dan sistematis. Setiap langkah dijalankan satu persatu dari awal hingga akhir tanpa melompat-lompat. Dengan struktur yang baik, algoritma akan lebih mudah dibaca, dipahami, dan dijalankan oleh manusia maupun komputer. Yang kedua itu ada terbatas atau finite, yang artinya adalah algoritma memiliki jumlah langkah yang pasti dan tidak berjalan tanpa akhir. Artinya itu tuh, setelah semua langkah dijalankan, algoritma akan berhenti dan menghasilkan output. Jika langkahnya tidak terbatas, maka proses tersebut bukan lagi algoritma karena tidak akan pernah selesai. Jadi teman-teman, algoritma itu tuh merupakan struktur atau langkah-langkah yang memiliki batasan atau dia tuh terbatas. Nah, jikalau dia tuh tidak terbatas, itu bukan lagi disebut algoritma. Yang ketiga ada memiliki masukan atau input. Setiap algoritma membutuhkan data atau nilai awal sebelum dijalankan. Masukan ini berfungsi sebagai bahan yang akan diproses untuk mendapatkan hasil. Contohnya, dalam algoritma itu tuh menghitung luas persegi panjang dan nilai panjang dan lebar adalah outputnya. Maaf teman-teman, maksudnya itu tuh lebarnya itu adalah inputnya. Yang keempat itu ada menghasilkan keluaran atau output, yang artinya itu tuh setelah algoritma dijalankan pasti ada hasil yang diperoleh dari prosesnya. Keluaran ini bisa berupa jawaban, informasi, atau tindakan tertentu. Misalnya dari algoritma itu tuh menghitung luas persegi tadi kan. Nah, terus hasil akhirnya itu tuh nilai luas yang merupakan outputnya. Dan yang terakhir itu tuh ada efektif dan efisien, yang artinya itu tuh algoritma yang baik harus mampu menyelesaikan masalah dengan cara yang paling mudah dan cepat. Langkah-langkahnya tidak boleh rumit atau berlebihan, serta harus menggunakan sumber daya seperti waktu dan memori seefisien mungkin. Dengan begitu hasil yang didapat tetap benar tetapi prosesnya tidak membuang-buang waktu. Setelah tadi kita belajar tentang ciri-ciri algoritma, sekarang kita akan belajar tentang 3 cara menyajikan algoritma. Nah, yang pertama itu ada bahasa narasi. Nah, cara ini menggunakan kalimat biasa untuk menjelaskan langkah-langkah penyelesaian masalah secara berurutan. Biasanya itu ditulis seperti cerita sehingga mudah dipahami oleh orang. Contohnya itu tuh langkah pertama tuh masukkan 2 angka. Nah, langkah keduanya itu tuh jumlahkan kedua angka tersebut. Langkah ketiganya itu tampilkan hasil perjumlahannya. Sesingkat itu, teman-teman. Nah, terus tuh bentuk ini nih cocok untuk menjelaskan konsep dasar algoritma tanpa perlu simbol atau kode tertentu. Yang kedua itu dengan kode semu, yang artinya tuh cara menuliskan algoritma dengan gaya yang menyerupai bahasa pemrograman tetapi tidak mengikuti aturan sintaks yang ketat. Biasanya itu tuh digunakan oleh programmers sebelum menulis kode aslinya. Nah, contohnya itu tuh kayak input A,
B, terus tuh C sama dengan A tambah B, outputnya tuh C. Bentuk ini membuat algoritma lebih mudah diubah menjadi program komputer. Dan yang terakhir atau yang ketiga itu tuh dengan flowchart. Nah, flowchart itu tuh menyajikan algoritma dengan bentuk gambar yang menunjukkan urutan proses menggunakan simbol-simbol tertentu seperti oval itu tuh untuk start dan end. Nah, kalau persegi panjang itu untuk proses, sedangkan kalau jajar genjang itu untuk input atau outputnya. Kalau belah ketupat itu untuk keputusan ya atau tidaknya. Nah, bentuk ini sangat berguna untuk memvisualisasikan logika dan alur kerja algoritma agar mudah dianalisis. Jenis-jenis algoritma itu bisa dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama ada tingkat dasar. Tingkat dasar itu terbagi menjadi 6. Yang kedua itu ada tingkat menengah. Tingkat menengah itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada, yang kedua ada, yang ketiga ada ini, yang keempat ada ini, dan yang terakhir ada. Yang ketiga ada tingkat yang paling tinggi, yaitu tingkat paling tinggi dibagi menjadi 3. Yang pertama itu heuristik, yang kedua itu meta heuristik, dan yang terakhir itu ada paralel. Nah, tadi sudah saya sebutkan jenis-jenis algoritma. Sekarang kita masuk ke algoritma sekuensial atau linear. Algoritma ini menjelaskan instruksi secara berurutan satu persatu dari awal hingga akhir tanpa percabangan atau pengulangan. Algoritma ini cocok untuk masalah yang sederhana. Contohnya itu tuh hitung luas persegi panjang. Selanjutnya ada algoritma percabangan. Algoritma percabangan ini adalah jenis algoritma yang memungkinkan program membuat keputusan berdasarkan suatu kondisi. Jika kondisi benar atau true, satu blok instruksi dijalankan, dan jika salah atau false, blok instruksi lain yang dijalankan. Ini memungkinkan program untuk tidak hanya berjalan secara linear, tapi juga merespon berbagai masukan atau situasi. Ada 4 jenis percabangan. Yang pertama itu ada percabangan sederhana, yang kedua itu ada percabangan buah, yang ketiga itu ada percabangan majemuk, dan yang keempat itu ada percabangan bersarang. Yang selanjutnya itu ada tahapan merancang algoritma. Kalian bisa pause atau kalian bisa berhenti dulu videonya sebentar. Yang pertama itu ada memahami masalah. Nah, yang kedua itu ada menganalisis masalah. Nah, yang ketiga itu ada menyusun algoritma, yang artinya itu tahap ini menuangkan hasil analisis menjadi langkah-langkah yang jelas, bisa dalam bentuk pseudokode atau tulisan langkah demi langkah seperti bahasa manusia tapi lebih terstruktur. Nah, yang kedua itu ada flowchart, itu tuh diagram alir dengan simbol-simbol seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya. Kalian bisa lihat pada contoh yang pertama ini contoh yang pertama tadi. Nah, ini contoh yang flowchart yang kedua tadi. Ini lanjutan tahapan merancang algoritma. Yang keempat itu ada mengimplementasikan algoritma. Yang kelima itu ada menguji dan mengevaluasi algoritma. Dan yang terakhir itu ada mendokumentasikan algoritma, seperti memvideokan, memfoto algoritma itu, atau mengecek algoritma tersebut apakah ada yang error atau tidak. Teman-teman, sekian video dari aku. Ini penjelasan aku tentang algoritma dan pemrograman. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum.